Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, program 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali melalui kajian rutinitas pekanan kita, Tafsir Al-Qurtubi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah kebaikan-kebaikan pada kita semua, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Hadirin dan hadirat, pemirsa dan pendengar RRI Sorong Program 1, kali ini kita akan lanjutkan bacaan dan kajian kita masih di surah Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-249 dan 250. Pada ayat yang ke-249, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talutu bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka tatkala Talut dan tentaranya keluar untuk berperang, qala Talut berkata, Innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum di sungai itu, maka sesungguhnya dia bukan termasuk orang-orang yang bersamaku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak merasakannya, tidak memuaskan dirinya meminum air itu, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku, termasuk pasukanku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, kecuali yang meminum air itu dengan seceduk dari tangannya. Fasharibu minhu illa qalilan minhum, maka pasukan itu pun juga mereka minum dari sungai itu kecuali hanya sedikit di antara mereka.
Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, maka tatkala Talut menyeberangi sungai itu dan bersama dengan orang-orang yang beriman dengannya, qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Mereka berkata, tak ada kemampuan bagi kita hari ini untuk mengalahkan Talut beserta tentaranya. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka pasti berjumpa dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak dari golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak jumlahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Inilah Talut bersama dengan orang-orang Bani Israel yang bersama-sama mereka itu berangkat ingin melakukan peperangan yang dipimpin oleh Jalut dan bala tentaranya. Talut memberikan informasi kepada pasukannya bahwa sebentar ini mereka semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa mereka akan bertemu dengan sebuah sungai dan tidak boleh mereka meminum sepuas-puasnya di sungai itu, kecuali mereka hanya sekedar menceduk dengan satu cedukan lalu kemudian meminumnya. Para hadirin yang dirahmati Allah. Syekh Suddi menjelaskan bahwa Jalut dan bara tentaranya itu keseluruhannya berjumlah 80,000. 80.000 orang. 80.000 orang, orang-orang dari Bani Israel, orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Talut untuk berperang melawan Jalut. 80.000 orang ini dijelaskan oleh Syekh Wahab rahimahullah ialah mereka yang selain daripada orang-orang kecil, anak-anak kecil, orang-orang yang tua atau orang-orang sakit. Dari jumlah 80.000 itu adalah jumlah mereka yang siap untuk melakukan peperangan. Siap untuk berperang. Kemudian sungai yang dijelaskan oleh Talut adalah sebuah sungai yang menjadi ujian bagi mereka. Sungai itu terletak di antara Urdun dan Palestina. Tentu jemaah sekalian rahmati Allah, dalam perjalanan yang mereka tapaki, ya, jaraknya jauh, padang tandus, tentu letih, haus yang sangat. Ini merupakan ujian berat bagi tentara Talut itu sendiri. Sehingga wajarlah kalau sejak dari awal Talut itu memberikan peringatan kepada tentaranya. Innallaha mubtalikum binaharin. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang meminum dengan sepuas-puasnya di sungai itu, maka sesungguhnya dia akan mengundurkan diri dan tidak akan pernah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan berperang bersamaku. Kemudian beliau menyatakan,
Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Siapa yang tidak minum sepuas-puasnya, dia hanya menceduk dengan satu cedukan dari tangannya, maka sesungguhnya dialah orang yang terpilih untuk bisa berperang bersamaku, kata Talut. Para hadirin yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan meminum air di sungai ataupun di sumur ataupun di sumber-sumber mata air, meminum langsung, maka Rasulullah SAW membuat peringatan. Peringatan ini juga berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebuah hadis sahih. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW beliau bersabda, la takra'u, jangan kalian langsung meminum air di sungai itu, di sumur atau di mata air, langsung dari mulut kalian. Mulut kalian yang langsung meminum atau menghirup, menghisap air itu dari sumber-sumbernya. Walakin ighsilu aydiyakum. Akan tetapi cucilah terlebih dahulu tangan kalian, summa shrabu fiha, kemudian minumlah kalian air itu di air yang ada dalam tangan kalian itu. Air yang ada dalam telapak tangan kalian itu, itulah yang kalian minum. Fa innahu laisa ina'un atyabu minal yad. Karena sesungguhnya tak ada bejana yang terbaik melainkan hanya tangan. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin sedikit membahas tentang salah seorang pejuang kita, salah seorang founding fathers kemerdekaan kita, Republik Indonesia, Syekh Agus Salim. Beliau adalah Syekh Bapak Agus Salim. Beliau pernah sedikit diremehkan oleh orang-orang Belanda karena ketika beliau memakan, maka beliau makan dengan menggunakan tangannya. Beliau tidak menggunakan sendok sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Beliau mengambil makanan, memasukkan ke dalam mulutnya dengan tangannya. Itu yang membuat orang-orang Belanda mengejek, ya, memandang remeh. Tapi jawaban beliau adalah bahwa tangan saya ini itu jauh lebih bersih dan lebih terjaga dibanding dengan sendok dan garpu yang kalian pakai. Tentu berkembang pertanyaan, bolehkah setiap seorang muslim makan dengan menggunakan sendok ataupun garpu? Tentu jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Sang kolonial Belanda ini, kejadiannya adalah mereka meremehkan dan memandang rendah Pak Syekh Agus Salim yang makan dengan menggunakan tangan. Tapi dengan kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, Agus Salim menjawab bahwa tangan saya ini jauh lebih terjaga, lebih bersih dibanding dengan sendok dan garpu yang kalian pakai. Jamaah sekalian, sendok dan garpu itu adalah alat. Jadi boleh digunakan. Yang tetap harus dijaga adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena ini jelas-jelas larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sendok di tangan kanan, garpu di tangan kiri? Maka tentunya garpu ini fungsinya hanya sekedar membantu untuk
menaikkan makanan-makanan di atas sendok, dan sendok inilah yang diarahkan ke mulut kita masing-masing ketika kita makan. Sekali lagi, sendok itu dipegang dengan tangan kanan. Karena sendok ini biasanya digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan mereka yang tangan kidal? Tetap larangan Rasulullah, tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Tidak boleh. Karenanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita berjuang. Ya, ini persoalan salah satu dari sekian banyak syariat Islam, sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan persoalan makan dan minum. Makan dan minum dengan tangan kanan. Dilarang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Para hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, orang-orang yang beriman yang tidak minum dengan puas, tidak meminum sepuas-puasnya di sungai itu, maka mereka lah orang-orang yang tentu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang akan memperkuat pergerakan daripada Talut itu sendiri untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang beriman ini dengan keyakinan, meskipun jumlah mereka sedikit, sangat sedikit bahkan, dengan penuh keyakinan mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak kejadian bahwa golongan yang sedikit, mereka yang jumlahnya sedikit, itu dapat mengalahkan musuh yang jumlahnya lebih banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ucapan yang tentu lahir dari mereka yang penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong mereka. Karena mereka lah orang-orang yang senantiasa pun juga mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa mengharapkan keridhaannya. Kemudian mereka berkata, innallaha ma'as sabirin. Sesungguh wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang lain, misalnya di surah Al-Anfal, di sana Allah menyatakan dengan tegas bahwa salah satu fungsi manfaat dari kesabaran itu adalah bahwa sabar itu menjadikan seseorang menjadi berkualitas. Sabar menjadikan seseorang menjadi berkualitas. Siapa yang mengkualitaskan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mereka yang sabar, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Di ayat ini, wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tentu mereka berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-250, pada ayat yang ke-250 di sini dijelaskan walamma barazu li Jalut wa junudih. Tatkala mereka itu berlaga tentaranya Talut berlaga dengan tentaranya Jalut dengan bala tentaranya. Qalu, maka Talut dan bala tentaranya ini mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah,
curahkanlah kepada kami ini kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan langkah-langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami Allah terhadap orang-orang yang kafir. Menangkan kami ya Allah dalam menghadapi orang-orang yang kafir itu. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Sudah dijelaskan di awal bahwa Talut dan orang-orang yang ikut bersamanya itu awalnya mereka berjumlah 80.000 orang. 80.000 orang. Tetapi ketika mereka dalam menerima ujian, menghadapi ujian berupa larangan untuk tidak meminum air sungai itu, maka Syekh Ibni Abbas dan Suddi, beliau berdua berkata, jaza ma'ahu fin nahri 4,000 rajulin fihim man syaribah. Bahwa yang menyeberangi, yang berhasil menyeberangi sungai itu ya bersama dengan Talut hanya 4.000 orang. Hanya 4.000 orang. Dari 80.000 hanya 4.000 orang yang sukses dari ujian sungai itu yang dilarang untuk diminum airnya sepuas-puasnya. Hanya 4.000 orang. Sementara Jalut dan bala tentaranya yang lengkap dengan persenjataan, jumlah mereka adalah 3,680 wa 3.680 orang lebih. 3.680 orang lebih. Ya. 3.680 orang lebih. Ya. Yang bersenjata lengkap. Ya. Yang bersenjata lengkap. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Ya. Artinya totalitas jumlah pasukan daripada Jalut itu adalah 300.000 orang. 300.000 orang totalitasnya. Ya, sementara yang bersenjatakan lengkap itu ya tentu masih lebih banyak jumlahnya dibanding dengan Talut bersama dengan pasukannya yang lolos dari ujian sungai yang dilarang diminum airnya dengan sepuas-puasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Riwayat yang lain menyatakan bahwa setelah tentara Talut ini, pasukan Talut ini melihat jumlah pasukan daripada Jalut, maka mereka banyak mengundurkan diri. Dari 4.000 itu mereka pun juga diantaranya ada yang mengundurkan diri. Sehingga yang tertinggal dalam riwayat yang sahih hanya sebatas jumlah pasukan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Kita tahu semua bahwa perang Badar itu
Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin itu totalitas berjumlah 313. Bayangkan jamaah sekalian, 313 itu melawan 300.000 orang. 313 melawan 300.000 orang. Tetapi Allah berkehendak lain, jamaah sekalian, bahwa peperangan itu seperti kebiasaan orang-orang dahulu sebelum digelar itu terjadinya perang akbar, perang massal, maka ada terlebih dahulu perang tanding. Perang tanding inilah yang disebut dalam bahasa khusus dengan al-mubarazah. Al-mubarazah, berlaga antara jagoan di sebelah dan jagoan di sini. Siapa jagoannya Talut dan siapa jagoannya Jalut. Pada pertemuan akan datang akan kita dapatkan penjelasan dari ayat yang berikutnya bahwa Talut jagoannya adalah Daud kecil yang notabene nanti setelah dewasa dia diangkat oleh Allah menjadi nabi. Itulah Nabi Daud. Sedangkan Jalut dia sendiri sebagai raja dan sebagai panglima perang, dialah yang memimpin perlagaan itu melawan Jalut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tentu ini jarang kita temukan, jarang kejadiannya, tetapi tidak salah lah kalau dijadikan sebagai pengetahuan awal, pengetahuan dasar awal. Ketika kita bertemu dengan musuh, ketika kita bertemu dengan musuh, Rasulullah mengajarkan kita doa, ya, dan ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua macam doa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan musuh. Yang pertama, Allahumma bika asulu wa ajul. Ya Allah, karenamulah aku bisa berhasil, ya, aku bisa menang dan aku bisa menghalau musuh. Ini lebih singkat. Yang kedua, Rasulullah juga menyatakan, Allahumma inni a'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan, keburukan mereka. Wa aj'aluka fi nuhurihim. Aku jadikan engkau ya Allah sebagai zat yang bisa mengalahkan mereka. Sekali lagi, ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan memulai peperangan itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi doa ini sebagai pengetahuan dasar, bukan hanya sekedar langsung kita berlaga, tidak, tetapi tentu kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali datang kita akan membahas tentang siapa orang yang mewakili Talut untuk melakukan perang tanding, dan dari kalangan Jalut siapa gerangan yang jagoannya melakukan perang tanding itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pelajaran yang berharga pada ayat-ayat yang kita baca, karena betapapun juga Quran ini secara totalitasnya bukan hanya sekedar sebuah kisah semata, tetapi ada pelajaran-pelajaran yang harus dipetik darinya, dan tentu orang-orang yang cerdas senantiasa memperhatikan pelajaran-pelajaran yang Allah paparkan dalam firman-firman-Nya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.